Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fauzan Prasetya, CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang merupakan bagian dari tugas individu Latsar CPNS Angkatan 27 tahun 2024. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa pengertian dari manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan penilaian penghargaan, disiplin, dan pemberhentian ASN. Lalu, apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan literasi digital dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam penerapan manajemen ASN di lapangan, tentunya kita akan menemukan beberapa hambatan, isu, ataupun tantangan. Di sini saya akan membahasnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi isu-isu tersebut, tentunya isu yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Yang kedua, kita akan menguraikan dampak-dampak dari isu-isu tersebut jika isu tersebut tidak terselesaikan. Yang ketiga, kita akan menganalisisnya dengan teknik APKL. Yang keempat, kita lanjut menganalisisnya dengan teknik USG. Dan yang kelima, kita akan akhirnya di teknik Fishbone. Lalu setelahnya di bagian ke-6, kita akan memberikan rekomendasi ataupun solusi mengenai permasalahan tersebut. Bagian pertama, kita akan mengidentifikasi isu. Di sini ada 5 isu yang saya angkat yang berkaitan dengan perguruan tinggi ataupun instansi saya sendiri. Yang pertama, isu pertama yaitu kurangnya keseimbangan antara jumlah dosen yang akan pensiun dengan dosen yang direkrut. Yang kedua, ataupun isu kedua, kurangnya perhatian dosen terhadap kebutuhan mahasiswa dan menurunnya kualitas bimbingan. Isu ketiga, keterbatasan dalam pengembangan kompetensi digital dan adaptasi teknologi oleh dosen menghambat inovasi dalam pengajaran dan pengembangan materi ajar. Isu keempat, kesenjangan dalam kajian ilmu antara dosen, di mana lebih banyak dosen yang fokus pada bidang audit, karena saya di prodi akuntansi, dibandingkan kajian lainnya, mengurangi keberagaman perspektif akademik. Dan isu kelima, kurang memadainya fasilitas perpustakaan prodi. Setelah tadi kita menguraikan ataupun mengidentifikasi isu, kita sekarang akan menguraikan dampak-dampak dari setiap isu. Untuk isu pertama, dampaknya adalah penurunan kualitas pendidikan, kurangnya regenerasi keilmuan, keterbatasan dalam riset dan pengembangan. Untuk isu kedua, dampaknya adalah penurunan prestasi akademik mahasiswa, keterbatasan dalam pengembangan karakter dan soft skill, dan yang ketiga, rendahnya kepuasan dan keterikatan mahasiswa terhadap perguruan tinggi. Yang ketiga, ataupun isu ketiga, dampaknya adalah stagnasi metode pengajaran, keterbatasan akses ke sumber belajar yang lebih luas, hambatan dalam inovasi dalam pengembangan materi ajar. Untuk isu keempat, dampaknya adalah terbatasnya ketersediaan pilihan mata kuliah, pengurangan inovasi dan penelitian multidisipliner, keterbatasan perspektif dalam pemecahan masalah. Dan isu yang kelima, dampaknya adalah terbatasnya akses terhadap sumber belajar berkualitas, penurunan kualitas penelitian, rendahnya daya saing akademik. Kita akan membahas teknik APKL. Apa itu teknik APKL? APKL sendiri adalah singkatan. Yang pertama, A, aktual, P-nya adalah problematik, K-nya adalah kehalayakan, L-nya adalah layak atau kelayakan. Aktual adalah yang menandakan bahwa isu tersebut benar adanya dan hangat diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat. Problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kehalayakan, yaitu isu yang diangkat tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan artinya isu yang diangkat masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif permasalahan tersebut.
Dalam teknik analisis isu APKL terhadap 5 isu yang tadi kita sudah identifikasi, ternyata dari kelima isu tadi hanya 3 yang memenuhi syarat, 2-nya gugur. Yang gugur adalah isu kesenjangan dalam kajian ilmu antara dosen, dikarenakan dari segi problematik dan kehalayakan itu tidak cukup problematik dan tidak cukup halayak juga untuk diangkat. Dan isu yang kedua yang tidak memenuhi syarat yaitu kurangnya memadai fasilitas sangat prodi. Isu tersebut juga kurang problematik, jadi tidak memenuhi syarat. Adapun hasil yang kita analisis ataupun hasil yang lolos dari teknik analisis APKL ini ada 3. Yang pertama, kurangnya keseimbangan antara jumlah dosen yang akan pensiun dengan dosen yang direkrut. Yang kedua, kurangnya perhatian dosen terhadap kebutuhan mahasiswa dan menurunnya kualitas bimbingan. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan kompetensi digital dan adaptasi teknologi oleh dosen menghambat inovasi dalam pengajaran dan pengembangan materi ajar. Membahas teknik USG. Ketiga isu terpilih melalui teknik lapisan APKL di atas, kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan teknik analisis isu USG dengan interval penilaian 1-5 yang memiliki kriteria sebagai berikut. U. Urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G. Atau growth. Seberapa besar wujudnya isu tersebut apabila tidak diselesaikan dengan segera. Adapun hasil dari teknik analisis USG dari ketiga isu tadi, ternyata hasilnya untuk isu pertama itu total nilainya 14, untuk isu kedua total nilai 15, isu ketiga total nilai 13. Jadi yang menjadi prioritas utama yaitu isu kedua, kurangnya perhatian dosen terhadap kebutuhan mahasiswa dan menurunnya kualitas bimbingan. Oleh karena itu, isu kedua sangat capable untuk dilanjut ke teknik fishbone. Kita sudah memasuki tahap akhir, yaitu teknik analisis fishbone. Dalam teknik analisis fishbone ini akan digunakan kategori 4M, yaitu man, machine, method, dan material. Dari keempat aspek ini, kita akan bahas satu persatu sebagai penyebab isu kurangnya perhatian dosen terhadap kebutuhan mahasiswa dan menurunnya kualitas bimbingan. Untuk aspek pertama, kita akan bahas dari sisi man ataupun individu. Penyebabnya adalah beban kerja dosen yang berlebihan, kekurangan kompetensi dalam pembimbingan, kurangnya keterampilan interpersonal. Dari aspek yang kedua, yaitu method, yang pertama adalah pendekatan bimbingan yang kurang tepat, kurangnya sistem monitoring, proses bimbingan yang tidak terstruktur. Dari aspek machine, yaitu keterbatasan teknologi pendukung bimbingan, keterbatasan akses teknologi oleh dosen. Yang ketiga, terakhir, infrastruktur IT yang tidak mendukung. Adapun untuk aspek terakhir yaitu material, yang pertama adalah kualitas materi yang kurang diperbaharui, dokumentasi bimbingan yang tidak teratur, keterbatasan akses ke sumber daya terkait. Adapun rekomendasi dan solusi terkait isu tersebut yang telah kita bahas, yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan profesional dosen, penilaian kinerja dosen, peningkatan komunikasi dan dukungan akademik, pengurangan beban kerja dosen, peningkatan peran lembaga pengawasan internal, penggunaan teknologi dalam bimbingan, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa. Sekian dan terima kasih.